Oke, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi dan konfigurasi DHCP server pada Debian 10. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox kita. Nah, dimana syaratnya adalah bahwasanya sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IP address pada Debian kita jalankan Debiannya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti yang aktif itu adalah DPD1. Ini kita matikan dulu, kita close. Kemudian matikan mesin, oke. Nah, kemudian kita masuk ke pengaturan. Nah, pada pengaturan itu pada menu penyimpanan di sini kita lihat ada Debian 10 DPD1. Maka ini kita hapus dulu dengan cara mengklik gambar DPD ini. Kemudian singkirkan disk dari drive virtual. Kemudian oke, baru jalankan lagi. Nah, seperti biasa kita harus terlebih dulu login sebagai root. Masukkan passwordnya. Nah, untuk memulai tahapan instalasi DHCP server pada Debian 10, yang pertama kita aktifkan dulu binary 2 atau DVD2. Caranya melalui Piranti, kemudian drive optik, kita pilih DVD2 di mana kita simpan foldernya. Misalkan di sini ada Debian 10 DVD2, kemudian open. Nah, setelah kita melakukan langkah itu, maka langkah selanjutnya adalah mengetikkan apt cd-rom add agar DVD2 tadi disertakan dalam VirtualBox. Nah, pastikan di sini ada muncul tulisan official DVD binary 2. Setelah itu muncul, maka boleh kita mengetikkan perintah apt strip apt spasi install isc strip dhcp strip server, kemudian enter. Nah, jika muncul do you want to continue seperti ini, kita pilih Y, enter, atau langsung di enter pun boleh. Nah, proses instalasi DHCP-nya sudah berhasil, namun di sini kita lihat ada beberapa tulisan diwarnai merah, itu artinya valid. Itu valid karena kita belum melaksanakan konfigurasi DHCP itu sendiri. Maka untuk itu yang pertama sekali kita lakukan konfigurasi adalah dengan mengetikkan perintah nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcp d dhcpd .conf. Nah, yang di sini yang kita cari adalah baris yang ini slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini ada subnet, range, option, domain name, dan seterusnya. Ini hashtag yang ada di depan kita hilangkan. Mulai dari tulisan subnet, kita hilangkan dulu semua. Nah, setelah itu subnet ini kita rubah sesuai dengan subnet IP address dari server. Tadi IP address server itu adalah 192.168.10.1/24, berarti itu artinya subnetnya adalah 192.168.10.0. Nah, untuk subnet masknya itu adalah kalau dia /24 berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, untuk range itu artinya berapa IP address yang kita berikan
kepada klien ketika klien itu terhubung dan meminta layanan DHCP server. Nah, contohnya seperti ini sesuai dengan network yang kita gunakan atau IP address kita 192.168.10. Misalkan kita mulai dari 100 spasi 192.168.10.109. Nah, artinya ini nanti IP address kepada klien itu akan diberikan dari mulai dari 100, 101, 102, 100 sampai dengan 109. Nah, yang ini kita coba dulu kosongkan karena kita belum mengatur yang namanya DNS. Nah, ini routers. Routers ini adalah IP address daripada server kita 192.168.10.1. Nah, broadcast kalau dihitung broadcastnya ini /24 adalah 192.168.10.255. Nah, untuk default list time-nya dibiarkan default, max list time juga dibiarkan seperti itu. Kemudian setelah selesai kita simpan, Ctrl X, tekan huruf Y, kemudian enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan interface yang akan memberikan IP address kepada komputer klien. Caranya adalah nano /etc, kemudian default, kemudian ISC DHCP server seperti ini. Nano /etc/default/ISC DHCP server, enter. Nah, karena kita menggunakan IP versi 4, di sini ada dua versi IP, kita masih menggunakan versi IP 4, maka yang kita isi adalah di sini. Apa yang diisi di sini itu adalah nama kartu jaringan kita. Ketika konfigurasi IP address itu, apa yang kita konfigurasi itu yang kita ketikkan di sini. Dalam hal ini pada Debian 10 biasanya secara default itu untuk kartu jaringan pertama itu adalah ENP0S3. Nah, hanya ini yang perlu kita atur di sini. Ingat jangan menghilangkan tanda petiknya. Setelah selesai kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian untuk memastikan konfigurasi DHCP server itu sudah benar, ada baiknya kita melakukan restart. Perintah restart untuk ISC DHCP server. Perintahnya adalah /etc /ini.d /ISC DHCP server spasi restart. Enter. Nah, sudah oke. Nah, untuk proses pengujian kita bisa menguji pada komputer klien apakah nanti klien kita itu diberikan IP secara otomatis oleh komputer server. Dalam hal ini di sini di VirtualBox sudah saya install klien. Misalkan ini kita jalankan. Kita tunggu. Nah, kemudian kita pergi ke pengaturan IP address, change adapter setting. Di sini kita atur IP-nya atau kita pilih yang ini, obtain. Kemudian kita oke-kan. Oke, sebelumnya karena ini sama-sama di dalam VirtualBox, ini harus pada pengaturan kartu jaringan di sini harus dia menggunakan jaringan internal karena sama-sama berada di VirtualBox yang sama. Maka ini harus menggunakan jaringan internal atau internal network. Dan di sini pun di servernya
kita pastikan ini menggunakan internal network atau jaringan internal. Nah, ini udah sesuai. Nah, sekarang ini kita lihat udah jaringan internal. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan meminta layanan IP dari DHCP server. Kita disable dulu, enablekan lagi. Nah, kalau kira-kira lama seperti ini, ada sebaiknya kita lakukan dulu restart. Karena tadi di VirtualBox kita ubah secara paksa. Kita restart dulu ini. Pergi ke pengaturan IP address. Nah, ternyata belum masuk. Oke, di sini juga mungkin perlu kita restart /etc /init.d /networking restart. Kita cek IP address-nya, status, detail. Nah, ini sudah diberikan IP address kepada komputer klien 192.168.10.100. Sementara kalau kita cek di sini itu tidak ada kita atur. Nah, tetapi kalau kita cek IP address-nya di sini diberikan IP address 100. Kenapa dimulai dari 100? Karena tadi pengaturan kita di konfigurasi DHCP kita mulai dari 100. Nah, ini. Oke, demikian tutorial instalasi dan konfigurasi DHCP server pada Debian 10. Terima kasih.